SMRS for small medium enterprise, sehingga akan menggantikan salah satu alasan SAK etap diganti dengan SAK karena SAK etap dianggap terlalu sederhana untuk digunakan oleh entitas privat, sedangkan SAKEP disusun lebih komprehensif daripada SAK etap, namun lebih sederhana dari SAK berbasis IFRS. Dengan demikian, SAKEP memiliki perbedaan yang signifikan dengan SAK etap. Jadi terdapat perbedaan dan penambahan standar antara lain instrumen keuangan, laporan keuangan konsolidasi, kombinasi bisnis, pajak penghasilan, dan aktivitas khusus. Atas perubahan standar tentunya ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAKEP, perusahaan memerlukan akuntan yang kompeten dan profesional yang memahami dan dapat menerapkan SAKEP dalam penyusunan laporan keuangan. Workshop ini akan terbagi dalam 2 sesi. Yang pertama hari ini tanggal 13 Oktober jam 10 sampai jam 12 yang disampaikan oleh Pak sebagai partner di kantor akuntan publik Sarastanto dan rekan. Kemudian besok tanggal 14 Oktober ada waktu yang sama jam 10 sampai jam 12. Jadi membahas aspek perpajakan atas SAKEP yang akan disampaikan oleh Pak Deva Setiawan dari KJA, Deva Setiawan. Kemudian melalui workshop ini peserta diharapkan dapat memahami perubahan yang menggantikan standar sebelumnya yaitu SAK etap, serta mampu menerapkan dan dalam penyusunan laporan keuangan. Demikian kata dari saya. Mudah-mudahan nanti semua peserta bisa mengikuti workshop ini baik hari ini maupun besok, sehingga diharapkan nanti akan memberikan hasil yang baik, bisa meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam bidang akuntansi keuangan. Demikian dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang berikutnya, yaitu acara utama, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Prajanto. Izinkanlah saya di sini untuk membacakan sedikit portofolio dari Bapak Agung Prajanto. Bapak Agung Prajanto saat ini masih aktif sebagai dosen tetap di Universitas Dianuswantoro Semarang. Pak Agung menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Negeri Semarang dan lulus pada tahun 2009 dan menyelesaikan pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2012. Pak Agung sendiri memiliki register di Institut Akuntan Publik Indonesia dengan nomor register 4413 dan nomor register akuntan publik dari Pak Agung sendiri yaitu AP1372. Pak Agung sendiri telah memiliki pengalaman audit berbagai jenis sektor perusahaan, baik industri maupun jasa saat masih bergabung di kantor akuntan publik Sarastanto dan rekan. Kepada Pak Agung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Danib. Selamat kedengeran ya suaranya ya. Sudah Pak. Ya, terima kasih waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Sarastanto, selaku Pak Managing Partner di Kap Sarastanto. Kemudian teman-teman dari peserta, Mas, Mbak, kemudian Bapak dan Ibu semua yang saya hormati. Pada kesepakatan yang singkat ini ya, kita akan
belajar sama-sama belajar ya tentang bagaimana perkembangan SAKEP ya yang akan kita bahas singkat. Jadi hanya 2 SKS kalau dalam mata kuliah. Jadi hanya beberapa poin yang akan bisa kita sampaikan. Di sini apa aja sih nanti perubahannya gitu ya. SAKEP nanti itu perubahannya di mana aja. Kemudian apa yang nanti bisa peserta dapatkan dari dari SAKEP ini. Oke, baik untuk mempersingkat waktu teman-teman. Di sini kita akan sampaikan tentang penerapan SAKEP standar akuntansi entitas privat ya teman-teman ya. Jadi di sini itu penerapan SAKEP mulai efektif di 1 Januari 2025 ya teman-teman ya. Jadi saya manggilnya teman-teman biar akrab gitu ya. Jadi kalau mau pertanyaan atau apa bisa langsung di sela aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus menunggu sesi pertanyaan. Bisa langsung via chat nggak apa-apa. Teman-teman bisa langsung menyampaikan apa yang jadi pertanyaan di hari ini ya untuk sesi hari ini. Jadi penerapan SAKEP ini mulai efektif di 1 Januari 2025 ya namanya. Di 1 Januari di 2025. Nah, nanti ini sudah mulai diterapkan. Jadi beberapa perusahaan atau beberapa entitas sudah mulai menerapkan SAKEP untuk laporan akhir tahun 31 Desember 2025. Ya. Nah, apa sih yang mendasari dari SAKEP ini waktu disusun gitu ya? Jadi di sini uh, yang bisa mendasari agendanya nanti kita ke pengantar SAKEP sama konsep SAKEP aja ya teman-teman. Jadi nanti untuk konsep perpajakan nanti akan disampaikan oleh Pak Deva di sesi selanjutnya di besok di jam yang sama. Jadi pengantar SAKEP sama konsep SAKEP. Kita masuk ke pengantar SAKEP. Standar akuntansi keuangan itu apa sih sebenarnya? Di sini SAK keuangan itu keseragaman, tujuannya untuk keseragaman namanya, keseragaman laporan keuangan, kemudian kita bisa memudah menyusunkan laporan keuangan, kemudian memudahkan auditor dalam menyusun laporan auditan. Menyusun laporan auditan, memudahkan membaca laporan keuangan untuk mengintegrasikan dan membandingkan laporan keuangan dengan entitas yang berbeda, gitu ya. Jadi di sini memudahkan para pembaca biar satu bahasa ya, gitu ya, karena akuntansi adalah bahasa bisnis, jadi laporan keuangan bisa menjadi satu bahasa yang sama. Tergantung ini masuk ke sektor perusahaan apa ya, namanya. Nah, itu fungsi dari laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan banyak pihak serta sudah diketahui pengguna laporan keuangan kan banyak ya, ada stakeholder juga dan ada juga untuk kepentingan internal maupun eksternal. Laporan keuangan yang bertujuan umum yaitu mencerminkan substansi dari ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oke, kemudian next kita ke kerangka standar pelaporan Indonesia atau KSPI. Ya, dulu laporan keuangan itu standar laporan keuangannya masih satu ya namanya. Atau tahun 2005 atau 2004 gitu ya. Jadi laporan keuangan masih standarnya masih hanya beberapa saja. Sekarang sudah terpecah menjadi beberapa pilar gitu ya. Ada SHK umum gitu ya, ada SHK umum yang diterbitkan oleh IAI di sini ya. Diterbitkan oleh IAI, ada SHK berbasis IFRS, SHK umum untuk SHK besar ya. Kemudian berikutnya ada SHK etap yang digantikan oleh SKEP. Kemudian ada juga SHKMKM untuk small medium enterprise. Kemudian ada juga SHK syariah. Nah, ini jadi di sini adalah beberapa pilar yang dulu pernah menyusun atau untuk standar pelapor keuangan di Indonesia. Ya, untuk entitas pelapor Indonesia ya. Ada akuntabilitas publik. Kemudian nanti ada perpindahan antara pilar SHK
kemudian entitas syariah dengan transaksi syariahnya, gitu ya. Nah, itu sebagai dasar KSPI-nya. Kemudian di next slide, nah di sini KSPKI atau Pilar Standar Lapor Keuangan Indonesia. Itu yang pertama ada standar akuntansi keuangan internasional. Itu efektif mulai di 1 Januari 2023. Full IFRS, gitu ya. Untuk opsi bagi dua listing ya. Jadi kalau mau listing di Bursa Efek, kita harus pakai SHK berbasis full IFRS, International Financial Reporting Standard, ya. Kemudian standar akuntansi keuangan Indonesia PSHK berbasis IFRS. Yang berikutnya untuk yang tidak bisa menerapkan IFRS full, kita ada second line yang kedua, yaitu SHKEP, entitas privat. Entitas privat ini yang menggantikan SHK etap. SHK etap itu penerapannya dulu di sekitar tahun 2014-2015 kalau salah. Nah, itu ya. Jadi di sini pencabutan IFRS. Awal-awal tahun 2011 kalau nggak salah ya, tahun 2012 itu awal-awal penerapan SHK ETA. Nah, jadi semua beberapa entitas tanpa akuntabilitas publik itu memakai SHK ETA. Nah, kemudian ada juga standar akuntansi syariah mengatur tentang transaksi syariah, kemudian pelaporan organisasi syariah seperti KPPS atau koperasi syariah, kemudian ada juga lembaga syariah yang lainnya. Kemudian penyajian laporan keuangan entitas donasi non laba yaitu di PSHK 2013. Jadi pencabutan PSHK 45 namanya. Jadi PSHK 45 dulu itu ada PSHK nirlaba. Kemudian pilar yang berikutnya ada standar akuntansi pemerintah di sini. Nah, akuntansi pemerintah atau SAP untuk pemerintah, entitas pemerintah pusat, daerah dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Dulu pemerintah belum menganut sistem akrual, namanya. Dulu masih menganut cash to accrual gitu ya. Jadi masih menggunakan cash to accrual. Pemerintah itu dulu di tahun 2000 kita sebelum reformasi atau menggunakan cash basis ya. Kemudian pelan-pelan ya dengan referensi utamanya yaitu sekarang sudah accrual full paketnya IPSAS, International Public Sector Accounting Standard. Oke, kemudian ada nomenklatur dari SHK keuangan dari standar keuangan IFRS. Oke, masuk ke pilar pertama. Kemudian pilar pertama adalah standar akuntansi keuangan full IFRS yang di sini. Kemudian pilar yang kedua yaitu entitas privat. Entitas privat ini adalah menggantikan SHK ETA. Nah, yang sudah tidak berlaku lagi di tahun 2025 sudah tidak berlaku. Kemudian dari yang ketiga yaitu MKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, dia apa sih SHK entitas privat itu ya? Menggantikan SHK etap. Kemudian adopsi dari IFRS for SME atau Small Medium Enterprise. Lebih sederhana dari SHK dan lebih komprehensif dari SHK etap. Jadi dia di antara tengah-tengah antara IFRS ya, IFRS sama SHK etap. Ya, SHK etap itu ya yang masih nanti berarti ini lebih ke semi IFRS ya, teman-teman semua ya. Lebih ke semi IFRS dan ini adalah arahnya mau diarahkan ke full FRS ya, tapi tidak full FRS. Oke. Kalau full FRS nanti penerapannya akan sangat mahal sekali dan membutuhkan cost dan benefit yang cukup mahal untuk menerapkan full IFRS ya. Rangka konseptualnya SHK syariah dapat di syariah, kemudian kita juga ada ISAK. ISAK 35 tentang entitas berorientasi non laba seperti yayasan, kemudian ada juga rumah sakit dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi di ISAK 35. Interpretasi ISAK itu adalah interpretasi standar akuntansi keuangan. Ya.
ISAK 35. Oke, next berikutnya judul entitas privat di sini berarti dari entitas publik ya. Penggunaan kata tanpa akuntabilitas publik, itu namanya etap ya namanya. Etap itu tanpa akuntabilitas publik. Nah, tanpa akuntabilitas publik itu sendiri yaitu menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kalau entitas publik ada entitas publik sama tanpa akuntabilitas publik ya. Jadi kalau entitas publik itu laporan keuangannya harus di share di pasar modal ya namanya. Nah, kalau eh, tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan itu kita pakainya dulu etap ya. Nah, tapi ini tanpa akuntabilitas publik itu menimbulkan kesalahpahaman. Nah, akhirnya Dewan Standar itu bahwa entitas dengan ukuran kecil pasti tidak memiliki akuntabilitas terhadap publik. Nah, seluruh entitas memiliki akuntabilitas terhadap publik. Jadi sebenarnya itu seluruh entitas memiliki kapabilitas terhadap publik ya, wajib pelaporan ke masyarakat, wajib laporan masyarakat seperti OJK gitu ya. Kemudian ada juga yang laporan keuangannya disampaikan ke koran dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya itu memiliki akuntabilitas publik yang sama ya, namanya. Atau yang kita dasarkan sebagai entitas privat. Ya. Penggunaan SAKEP. Nah, lalu dengan kata yang tidak masih ambigu tadi, SAK etap maupun SAK itu apa? Etap tadi kita akan bisa melihat diterapkan. Nah, baik perusahaan yang dimiliki oleh yayasan, dimiliki oleh pemegang saham yang dimiliki sendiri yang bersifat tertutup gitu ya, yang bukan TPK ya. Jadi pakainya SAK entitas privat. Gitu ya. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAKEP. Ya. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAKEP jika mendapat otoritas yang berwenang untuk membuat regulasi ya namanya. Nah, yang mengizinkan menggunakan SAKEP, misalnya DPR. Jadi kalau DPR sekarang pakainya ada harus SAKEP namanya. Nah, SAKEP yang dimana ada beberapa laporan keuangan yang harus mengikuti EP. Kalau dulu 2011, 2012 itu masih SAKETAP yang dengan panduannya yaitu PABPR, Pedoman Akuntansi BPR. Nah, Pedoman Akuntansi BPR itu masih menganut SAK etap dulu ya. Nah, sekarang udah 10 tahun lebih, hampir 15 tahun, perlu diadakan perubahan di SAK etapnya ya, menjadi SAKEP untuk BPR. Nah, nanti ada beberapa pos yang harus disesuaikan. Entitas yang sebelumnya telah menyusun laporan keuangan berdasarkan pelanggar laporan keuangan lebih kompleks dari entitas privat tidak diperkenankan menggunakan SAKEP ya. Jadi di sini kalau sudah menyusun laporan keuangan yang lebih kompleks berbasis IFRS gitu ya, berbasis IFRS itu tidak boleh dia turun kasta ya, atau turun kelas ke SAK ya, SAKEP maksudnya. Jadi harus tetap dia berada di kasta yang atas, tidak boleh turun ke divisi yang bawah. Ya. Nah, contohnya kasusnya ini. Nah, PT JZ ini menggunakan menggunakan PSAK full ya dalam menyusun laporan keuangannya. Setelah mengetahui SAK terbit, SAKEP terbit, nah, ternyata pengaturannya di dalamnya cukup lengkap. Gitu ya. PT SIZ ingin berpindah menggunakan SAKEP. Nah, bolehkah PT SIZ berpindah dari PSAK full FRS, PSAK besar menggunakan SAKEP? Ya. Kalau di PT ABC di sini kira-kira jadinya tidak boleh ya, karena dia sudah pakai PSAK besar, lalu berpindah ke PSAK yang lebih kecil. Ini kasusnya tidak boleh. Seperti yang PT ABC juga menggunakan SKK ETA tahun 2013, 2020 mengetahui mau ada EP terbit nih. Nah, setelah mengetahui EP itu lebih kompleks,
Perusahaan ini berbeda menggunakan SHK EMKM, nah malah turun lagi ya, turun divisi lagi. Bolehkah PT ABC pindah dari SHKM, SHK EMKM dari SHK etat gitu ya? Jawabannya ini tidak boleh semua ya teman-teman. Tidak boleh terjadi perpindahan penggunaan standar menjadi yang lebih sederhana. Jadi apa di sini dilarang ya namanya. Boleh cari enaknya gitu ya. Ini kan tidak bisa. Nah, jadi tidak boleh ada perpindahan standar menjadi yang lebih sederhana. Ini yang kita larang dari SHK EP maupun dari FRS. Ya. Manfaat SHK EP apa ya? Yang jelas peningkatan kualitas laporan keuangan, kemudian peningkatan komparabilitas. Komparabilitas itu pembanding. Bisa dibandingkan antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, itu misalnya ini 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2024. Nah, jadi komparasinya ini. Jadi bisa dibandingkan. Dan mempermudah akses pendanaan, maksudnya setelah SHKEP ini, SHKEP ini, maka kalau entitas mau mengajukan apa pendanaan dari kreditor itu bahasa lapor keuangannya sudah sama ya teman, antara yang satu dengan yang lain. Oke, simplikasi SHKEP itu menghilangkan topik yang tidak relevan bagi entitas privat. Misalnya di sini misalnya laba per saham, laporan keuangan internet dan segmen operasi. Nah, ya, menyederhanakan opsi kebijakan akuntansi sehingga EP akan mengikuti kebijakan akuntansi tunggal ya. Misalnya properti pakainya nilai wajar. Ya, kemudian pengungkapan lebih sedikit, kemudian penggunaan bahasa yang lebih sederhana. Merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan ya, stand alone. SHKP masih memerlukan professional judgment. Jadi professional judgment itu semacam apa ilmu tentang bagaimana pengukuran akuntansi yang secara profesional dia harus bisa mendeteksi atau mengeluarkan laporan keuangan. Jadi yang keahlian profesional untuk disesuaikan. Namun tidak sebanyak untuk PSA KFRS. Kalau PSA profesional cukup banyak ya. Ada penyesuaian. Kalau SAK EP nanti hanya beberapa pos saja. Oke, SAK EP disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yaitu arus kas, likuiditas, solvabilitas. Kemudian jadi kiranya apa aja, kemudian perbedaan antara IFRS for SMA. Nah, itu implikasi dari SAK EP. Nah, ini perbedaannya dengan SAK etap ya. Jadi kalau SAK etap ini ruang lingkupnya adalah sama dari perbabnya ada aset tak berwujud, mulai dari neraca ya, neraca laporan laba rugi perubahan ekuitas sampai CALK. Ini ada investasi pada efek tertentu dan pada entitas associate sama joint venture, ya, ada sewa, kemudian pendapatan dan sebagainya. Nah ini yang dulu disusun sama SAK etap, ya. Cuman di SAK EP ada beberapa pos yang cukup kompleks lagi ya. Di sini yang di blok merah itu ada beberapa penyajian di laporan SAK EP ya. Nama laporan keuangannya menjadi cukup panjang ya, seperti laporan keuangan laba rugi itu menjadi laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi gitu ya. Kemudian ada laporan arus kas ya, masih sama. Kemudian ada pos yang muncul yang baru di sini, laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri. Ya, jadi kalau sudah melaporkan laporan konsolidasian, si anaknya nanti harus menyajikan laporan keuangan secara tersendiri juga. Ya.
Kemudian ada instrumen keuangan dasar. Nah, ini yang muncul di SAK EP. Kemudian ada isu terkait keuangan lain. Kemudian ada kombinasi bisnis dan goodwill. Nah, kalau dalam SAK etap dulu itu penggabungan perusahaan atau kombinasi bisnis itu tidak diterapkan di SAK etap ya. Nah, sekarang di SAK EP itu mulai ada kombinasi bisnis dan goodwill ya. Nah, kemudian ada sewa juga yang full sewa pembiayaan atau finance lease gitu ya. Jadi tidak ada sewa operasi gitu. Nah, kemudian ada ini beberapa pos yang dibahas di sini, ada penurunan nilai aset, ada imbalan kerja gitu ya. Kemudian ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan di SHK etap itu dulu masih menganut pajak penghasilan kini. Nah, sekarang ada istilah pajak tanggungan atau deferred tax expense ya. Nah, nanti di materi perpajakan akan lebih detail lagi ya. Karena ini butuh waktu yang khusus untuk membahas tentang pajak penghasilannya SHKEP. Kemudian penerapan SHKEP. Nah, jadi di BPR itu menyusul laporan keuangan SHK etap. Jadi SHK etapnya sudah tidak berlaku di BPR. Nah, ini khusus BPR ya. SHK etapnya udah nggak berlaku karena dia mulai beralih di SHKEP di 1 Januari. Jadi mengganti PA BPR atau pedoman akuntansi BPR berdasarkan etap menjadi PA BPR berdasarkan EP setelah proses ya. Hal yang perlu diperhatikan di BPR itu mulai menganut beberapa pengukuran ya, penghitungan bunga efektif, kemudian menghitung impairment nilai aset keuangan, kemudian ada laporan arus kasnya pakai metode langsung. Nah, beban ekuitasnya harus disajikan secara tersendiri ya di sini ya. Berikutnya entitas yang beralih dari etap ke EP yaitu koperasi ya. Nah, kalau koperasi dulu kemudian ada peraturan Permenkop tentang kebijakan akuntansi yang harus beralih menggunakan EP. Nah, jadi laporan keuangannya harus disusun berdasarkan EP, kemudian harus melakukan penurunan nilai aset keuangan khusus untuk kredit maupun pembiayaan ataupun pinjaman ke nasabah ya. Nah, itu dihitung nilai impairmentnya. Kemudian masih sama yang bawah, arus kasnya pakai metode langsung, laporan keuangannya tidak boleh digabung ekuitasnya gitu ya. Kemudian komponen laporan keuangannya harus memiliki beberapa pos yang menyesuaikan EP. Ya, nah itu dari sisi pelaporan dari EP ya namanya. Nah, jadi kalau regulasinya yaitu kalau BPR yaitu OJK, gitu ya, OJK. Kemudian kalau etap yang dianggap oleh koperasi itu regulatornya Permenkop ya, Kementerian Koperasi, sehingga harus mengikuti dari Permenkop. SAKEP ya, SAKEP kita ke selanjutnya entitas privat itu dan akuntabilitas publik itu bedanya di mana sih? Nah, ini kita akan coba bahas. Kalau entitas privat, nah ini bedanya yang mungkin baru tahu namanya. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Nah, laporan keuangannya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Memiliki akuntabilitas publik yaitu jika, nah, ini bedanya EP sama akuntabilitas publik ya. Nah, etap dulu ya. Kalau EP itu tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Jadi laporan keuangannya untuk sektor atau pemegang saham yang private ya, tidak dimiliki sama publik gitu. Nah, kalau memiliki akuntabilitas publik itu jika instrumen utang ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau pasar aktif bursa efek. Jadi instrumen keuangannya aktif di pasar bursa ya.
Bisa ada nilai pasarnya, kemudian ada perubahan nilai setiap waktunya gitu ya. Jadi ini harus pasar bursa domestik ya. Kemudian entitas menggunakan aset dalam kapasitas fidusia. Fidusia itu dalam apa kepemilikan atau sedang diambil alih ya sama pihak luar yang tujuannya yaitu untuk dilakukan penjaminan. Biasanya ini ramai di sektor perbankan, asuransi, reksadana maupun investasi. Ya. Kemudian kalau entitas yang memiliki akuntansi publik dapat menggunakan SAKEP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan menggunakan EP. Nah, tadi seperti DPR dan koperasi tadi itu regulasinya mengharuskan pakai EP, maka harus ngikutin semua ya. DPR menggunakan EP, koperasi menggunakan EP. Nah, ini contohnya ya. Entitas anak yang entitas induknya menggunakan SAK atau merupakan bagian dari kelompok konsolidasian yang menggunakan SAK tidak dilarang menggunakan EP untuk pelaporan. Nah, jadi anak perusahaannya pengen pakai SAK entitas anak ya, itu tidak dilarang menggunakan SKP untuk pelaporan. Untuk laporan keuangan tersendirinya ya. Jika memenuhi unsur persyaratan di pada SHKEP tadi. Jika LK atau laporan keuangan didasarkan patuh pada SHKP harus memenuhi ketentuan SHM. Contohnya ya ini ya. PT Kamboja perusahaan yang memiliki akuntansi publik. PT Kenanga anak perusahaannya. PT Kamboja anak perusahaannya PT Kamboja ya, PT Kenanga tadi ya. Namun tidak memiliki akuntansi publik. Ya. Di sini kita bisa lihat saat PT Kenanga menyusun laporan keuangan sendiri dapat menggunakan SAKEP. Nah, jadi anak perusahaannya bisa pakai SAKEP ya teman-teman. Nah, pokoknya bisa pakai SAKEP. Tapi PT Kamboja menyusun laporan konsolidasinya menggunakan PSAK. Laporan keuangan anak perusahaannya saat konsolidasi disesuaikan menggunakan PSAK ya, yang IFRS D ya teman-teman. Kemudian case lagi. Nah, PT Lau perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Nah, jadi sahamnya tidak aktif di pasar modal ya. Nah, kemudian PT Merbabu anak perusahaannya PT Lau, namun memiliki akuntabilitas publik. Jadi anaknya udah TBK, udah go publik gitu ya, tapi induknya enggak. Saat induk menyusun laporan keuangan, PSAK harus memiliki akuntabilitas publiknya ya. Di PT Merbabu selaku anak itu menyusun menggunakan PSAK yang IFRS yang gede gitu ya. Dan karena memiliki akuntabilitas publik. Tapi berikutnya si induk menyusun laporan keuangan konsolidasi harus menggunakan PSAK ya. Karena PT anaknya harus menggunakan SAK. Saat konsolidasian PT Merbabu selaku induknya tidak boleh disesuaikan dengan SHKEP. Jadi kalau yang anaknya pakai PSHK yang kastanya tinggi, ya berarti si induknya meskipun dia tidak TBK harus ngikutin ya, harus menyesuaikan laporan konsolidasinya pakai PSHK yang kastanya tertinggi ya. Nah, kasta nomor 1, kemudian karena anaknya berada di kasta nomor 1 ya, jadi itu yang harus disesuaikan. Laporan posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan, ya ini yang item yang minimum line item yang harus ada di SHKEP itu di sini ada kasta rakas masih sama, piutangnya, aset keuangannya ya, tidak termasuk jumlah yang dihasilkan persediaan seperti investasi, kemudian ada GIS, nah ada sebuah GIS, investasi pada entitas asosiat,
beberapa pos yang minimum harus ada di line itemnya di SHK SAK EP ya namanya. Entitas menyajikan pos tambahan judul dan subtotal dalam proporsional jika penyajiannya relevan untuk memahami laporan keuangan entitas. Di laporan laba rugi, ini laporan laba rugi ya, teman-teman ya. Jadi laporan penyajian komprehensif atau OCI ya, under comprehensive income dan profit loss. Jadi nama laporan keuangannya sekarang laba rugi. Nah, apa aja sih yang muncul di minimum line-nya gitu ya? Kalau penyajian dan pengungkapan laporan penyajian komprehensif, yaitu dapat menggunakan satu atau dua laporan. Minimum line itemnya yaitu ada income, financial, kemudian ada profit for investasi, kemudian beban pajak, operasi dihentikan dan sebagainya. Nah, ini yang ada di item OCI, under income. Bisa direkelas ke laba rugi dan ada yang tidak bisa direkelas. Dan itu di PSAK yang itu ada OCI yang bisa direkelas ke laba rugi dan ada yang tidak bisa direkelas. Minimum line itemnya OCI itu tadi penghasilan komprehensif itu satu laporan keuangan penghasilan komprehensif, kemudian dibikin satu dalam laporan laba rugi seperti IFRS gitu. Jadi setelah menyusun laba setelah pajak, bawahnya setelah laba setelah pajak, jadi earning after tax-nya, setelah menyusun earning after tax, setelah menyusun earning after tax, bawahnya langsung bisa kita tambahkan OCI-nya, ya. OCI-nya, OC-nya bisa ditambahkan di sini. Under comprehensive income di bawahnya. Jadi misalnya earning after tax-nya 50 ya. Setelah ada OCI, komponen-komponen OCI 5 dari pendapatan dari OCI, maka total earning after OCI, jadi total pendapatan laba rugi setelah OCI itu nanti jumlahnya menjadi 55. Nah, itu. Apa aja komponen OCI itu sudah ada di PSAK besar ya FRS yang bisa diakui sebagai bagian dari total OCI, yaitu keuntungan dan kerugian penjabaran laporan unit luar negeri. Nah, itu ya. Jadi kalau palas itu ya, dengan palas atau transaksi asing, maka profit and loss-nya atau gain or loss-nya dari selisih kursnya masuk di OCI. Kemudian gain or loss dari aktuaria. Jadi kalau ada imbalan kerja, perusahaan hitung imbalan kerja, kemudian dihitung dengan nilai dari aktuaria, maka selisih dari nilai wajar aktuaria dengan hasil perhitungan dari privat atau entitas, maka masuk di profit loss aktuaria. Kemudian kalau berikutnya ada nilai wajar dari instrumen lindung nilai. Nah, ini kalau perusahaan yang memakai sistem hedging ya namanya. Jadi perusahaan itu kan kadang ada kontrak dengan asing, pengen pakai hedging gitu ya. Nah, itu ada instrumen lindung nilai. Keuntungan profit loss dari surplus evaluasi aserta. Jadi kalau dia melakukan revaluasi, maka profit loss-nya masuk di OCI dan masuk ke posisi ekuitas. Nah, di empat item ini itu masuk di OCI, kemudian disajikan juga di laporan perubahan ekuitas. Ya. Nah, ini minimum line itemnya.
income, kemudian ada finance cost, kemudian ada laba rugi dari aktivitas investasi, nah, pajak juga, laporan laba rugi, item komprehensif lain dikelompokkan berdasarkan yang tidak diidentifikasi selanjutnya ke laba rugi dan yang akan diikat. Jadi nanti terpisah menjadi dua ya, yang tidak direklas sama direklas. Kemudian ada penghasilan komprehensif lain untuk asosiat bersama ya. Kalau perusahaan punya ini semua nanti bisa masuk ke OCI ya. Laporan keuangan tersendiri. Apa sih laporan keuangan tersendiri ya? Penyajian laporan keuangan tersendiri merupakan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas sebagai tambahan. Nah, dari laporan keuangan konsolidasi yang disusun oleh entitas. Nah, di sini pemilihan kebijakan akuntansi, entitas mengadopsi kebijakan akuntansi untuk investasi dalam entitas anak atau venture, ya, joint venture ya. Iya, laporan keuangan konsolidasian biasanya di bawah nanti ada laporan keuangan tersendiri khusus untuk yang entitas anaknya. Itu namanya laporan keuangan tersendiri. Pengungkapan laporan keuangan tersendiri yaitu entitas menyusun bahwa laporan keuangan sendiri merupakan laporan keuangan informasi tambahan ya. Jadi ada distribusi di bawahnya. Bawahnya CALK, nanti di bawah CALK paling bawah nanti muncul laporan keuangan yang terpisah ya. Jadi diskusi metode yang digunakan mencatat investasi dalam entitas anak dan joint venture tadi sama entitas bersama. Ada istilah laporan keuangan kombinasian. Di laporan keuangan kombinasian merupakan suatu laporan keuangan lengkap dari dua atau lebih entitas pengendali ya. Jika investor menyusun laporan keuangan kombinasian harus sesuai dengan SHK file. Apa aja sih yang perlu disesuaikan ya? Transaksi, saldo, entitas dieliminasi gitu ya. Jadi kalau mau melakukan kombinasian harus eliminasi antar rekening antar kantor misalnya ya. Nah, kemudian mengeliminasi entitas investasinya dan sebagainya. Laporan keuangan dihasilkan diakui dalam aset seperti persediaan tetap dieliminasi. Jadi kalau ada transaksi dieliminasi antar pos laporan keuangan. Laporan keuangan kombinasian juga merupakan laporan kombinasi dari beberapa hal ya. Nah, jadi apa yang perlu diungkap yaitu alasan mengapa laporan keuangan disusun, kemudian menentukan entitas, kemudian dasar penyusunan laporan keuangan kombinasian, pengungkapan pihak berelasi. Nah, jadi apa aja yang perlu diungkap di laporan pihak berelasi itu ada anak dari perusahaannya dan sebagainya. Mungkin sampai di jam ini ada yang mau ditanyakan, monggo. Sambil sebelum masuk ke item lainnya, silakan ada yang mau ditanyakan, chat aja boleh, ya chat ya. Kalau mau open mic juga, monggo. Nanti langsung raise hand. Ada raise hand-nya nggak ya? Oke, kita masuk ke instrumen keuangan dasar. Nah, ini yang baru dari SHKEP ya. Instrumen keuangan dasar. Ruang lingkupnya yaitu mengatur tentang penghentian, pengakuan, dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan ya di instrumen keuangan. Di sini apa sih instrumen keuangan gitu ya? Kalau instrumen keuangan itu kita lihat pemetaannya ya. Pengakuan dan pengukuran ya. Nanti masuk di bab 11 ya. Instrumen keuangan dasar dan dasarnya dari PSAK 55. Nah, jadi SHK etap ke-10 investasi yang menjadi efek tertentu dialihkan menjadi VFPL, HTM sama AFS ya. Nah, jadi
Kalau perusahaan atau entitas punya investasi, gitu ya, entitas punya investasi di pasar bursa, maka harus diklasifikasikan menjadi fair value to profit loss atau FVPL, FVTPL, kemudian hold to maturity atau dimiliki hingga satu jatuh tempo, apa diperdagangkan, available for sale. Ya. Jadi itu singkatannya dari FVPL, ETN, sama AFS. Instrumen keuangan dasarnya yaitu ada yang pertama kas, kemudian instrumen utang dengan pengembalian tetap tidak mengandung persyaratan yang menggunakan memberi pinjaman kehilangan pokok dan sebagainya. Nah, ini biasanya untuk obligasi atau perhitungan utang jangka panjang. Komitmen untuk menerima pinjaman yang tidak dapat diselesaikan dengan kas, kemudian memenuhi kriteria instrumen keuangan dasar. Jadi ini adalah contoh instrumen keuangan dasarnya ya. Pengukuran dan biaya perolehan diamortisasi. Jadi kalau ada instrumen dari utang, nah jadi perlu ada amortisasi ya, amortisasi. Kecuali investasi ekuitas yang diperdagangkan secara publik yang nilai wajarnya diukur dengan atau Anda tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Jadi kalau instrumen keuangannya pakai entitas ekuitas, maka hanya kita mengukur pakai nilai wajar di bursa efek ya. Instrumen keuangan ya di sini ada instrumen keuangan dasar dan instrumen keuangan lainnya ya. Kalau yang terkait dengan isu dari instrumen keuangan dasar, jadi kalau ada investasi keuangan, saham biasa, saham preferred dan saham convertible bond ya, ya atau yang memiliki opsi jual, kemudian ada instrumen keuangan yang lain yaitu yang memiliki hak opsi, forward, swap dan derivatif. Ini yang biasanya menggunakan transaksi derivatif, gitu ya, transaksi derivatif yang menggunakan dasar hedging ya. Nah, jadi kalau rata-rata perusahaan yang sektor private itu juga nggak banyak ya yang memakai transaksi derivatif ya, derivatif maupun transaksi hedging ya, kecuali perusahaan yang skalanya udah multinasional gitu ya. Pengukuran nilai wajar melalui FVPL, kecuali nilai wajar yang melalui penghasilan komprehensif, kemudian biaya perolehan dikurangi penurunan nilai. Kemudian ada akuntansi lindung nilai tadi. Nah, aktivitas hedging. Kalau perusahaan yang pakai hedging, ya berarti di sini ada teman-teman nanti harus ada penghitungan nilai wajar atas lindung nilai. Ya, nilai wajar atas lindung nilainya bisa menggunakan beberapa metode penghitungan nilai wajar. Itu untuk aktivitas lindung nilai. Pilihan kebijakan akuntansi bisa menerapkan salah satu dari pengukurannya ya. Jadi pilihan entitas A atau merupakan pilihan kebijakan akuntansi itu dari manajemen yang akan memutuskan ya mau menggunakan metode apa. Oke, kita yang aset keuangan lagi teman-teman ya. Jadi di sini jasanya PSAK 55 ya. PSAK 55 yang PSAK besar ya. Nah, PRS itu ada yang kita lihat di sini kalau berdasarkan PSAK 55. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau fair value to PL. Kemudian dimiliki hingga jatuh tempo, hold to maturity. Kemudian ada juga pinjaman yang diberikan atau utang. Aset keuangan tersedia untuk dijual atau AFS tadi, available for sale. Nah, ini adalah contoh aset keuangan. Oke, kita yang pertama ya. FVPL. Nah, FVPL. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui FVPL. Jadi kalau di sini ada laporan transaksi yang aset keuangannya pakai FVPL, yaitu dimiliki untuk diperdagangkan ya, for trading, diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual atau dibeli kembali. Nah, biasanya saham yang
nilai waktunya bisa dijual dengan jangka waktu tepat ya. Nah, jadi itu contohnya ya. Kemudian short term tagging ya di situ. Nah, kemudian ada pengakuan awal yang diterapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, kemudian kalau yang HTM atau Auto Maturity ya namanya. Nah, Auto Maturity di sini investasinya dimiliki hingga jatuh tempo ya. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, kemudian pembayarannya tetap, biasanya pakai yang di sini obligasi teman-teman ya. Nah, biasanya menggunakan obligasi, obligasi yang di situ penggunaannya bisa diatur ya sesuai keinginannya. Nah, itu yang fungsi dari obligasi. Kalau yang HTM ya. Oke, kemudian ada juga dari aset keuangan tersedia untuk dijual. Kemudian ada pinjaman yang diberikan ya. Kalau yang available for sale yaitu nilai jatuh temponya lebih pendek ya teman-teman ya. Jadi AFS atau available for sale yaitu diukur pada nilai wajar. Pengukuran selanjutnya gitu ya. Lalu di sini aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui FVPL. Kemudian investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo ya atau auto maturity. Kemudian ada pinjaman yang diberikan atau piutang. Jadi di sini ada beberapa tekniknya ya, ada FVPL juga. Oke, kita ke instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan atau liabilitas keuangan ya. Di sini ada model biaya perolehan yang diamortisasi untuk seluruh instrumen keuangan. Nah, jadi kalau ada instrumen keuangan yang nilainya misalnya lebih gitu ya. Jadi misalnya ada aset dan investasi saham gitu ya. Nah, itu harus ada pengukuran yang diperdagangkan secara publik ya. Jadi nilai yang diperdagangkan secara publik itu harus diukur nilai wajarnya tanpa biaya yang berlebihan gitu ya. Itu kalau banyak yang perusahaan yang pakai investasi ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tidak pakai ya tidak perlu melakukan pengukuran nilai wajar. Nah, ini contoh instrumen keuangan di situ ada kas, kemudian ada giro dan deposit gitu ya, surat berharga. Kalau ada yang punya surat berharga, ada piutang wesel, kemudian ada juga obligasi ya, investasi saham yang dijual sahamnya, komitmen untuk menerima pinjaman, itu namanya instrumen keuangan. Berikutnya, nah ini instrumen keuangan dasar seperti kas, kemudian piutang, wesel tagih ya, yang diberikan pinjaman memenuhi ketentuan dari paragraf. Komitmen yang untuk menerima pinjamannya yaitu tidak dapat diselesaikan secara neto dengan kas dan kita bisa menggunakan investasi dalam penggunaan yang lain ya, opsi jual. Nah, opsi jual atau saham referen tanpa opsi jual. Itu inti dari instrumen keuangan dasar. Berikutnya ada contoh instrumen utang. Nah, kalau instrumen utang berarti hubungannya dengan kreditor ya teman-teman ya. Nah, hubungannya dengan kreditor, ada pinjaman bank. Nah, jadi kemudian di sini ada pinjaman bank juga dengan bunga terutang, suku bunga variabel. Nah, ini kalau kita menggunakan apa? Pakai menggunakan ini ya teman-teman ya, pakai menggunakan instrumen utang itu di sini bisanya adalah dalam bentuk obligasi atau pinjaman bank. Nah, jadi kalau ada penyesuaian suku bunga di sini kita bisa menggunakan instrumen utang. Nah, nota seko apa ditambah dengan suku bunga tetap. Nah, itu contoh dari instrumen utang. Berikutnya
contoh instrumen masih di instrumen keuangan lagi ya namanya. Jadi ini eh, membedahnya cukup banyak ya untuk yang apa? Untuk yang SAK EP ya. Jadi SAK EP itu lebih mendekatkan pada nilai wajarnya ya. Kalau dulu di SAK etap itu masih pakai apa harga perolehan ya atau cost. Kemudian di sini instrumen keuangannya harus diukur semua di sini. Nah, ada piutang, utang setara sotaki, kemudian pinjaman dari bank dan sebagainya. Pinjaman dari entitas anak atau entitas asosiasi yang jatuh tempo pada saat permintaan. Kemudian instrumen utang yang menjadi dapat diterima secara langsung. Oke. Berikutnya kita masuk ke properti investasi. Nah, sebelum jauh lagi ada yang mau kita break sejenak 5 menit. Nah, udah di 1 jam pertama. Saya break 5 menit, nanti kita lanjutkan lagi di materi yang properti investasi. Halo, Baik, Bapak Ibu, waktunya untuk break sebentar, 5 menit. Dipersilakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat maupun menggunakan fitur raise hand untuk nantinya akan dijawab oleh pemateri. Demikian.
Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya, teman ya. Untuk yang sesi kedua di 1 jam yang terakhir, kita akan masuk ke beberapa pos penting dari ini apa akun-akun dari eh, entitas EP ya, SAK EP ya. Jadi yang pertama ada properti investasi di sini. Nah, properti investasi itu apa sih gitu? Nah, investasi properti yang di gini ya. Jadi properti itu bisa berupa tanah, bangunan atau bagian lain dari suatu bangunan. Nah, tentunya yang dikuasai oleh pemilik. Nah, ini berarti properti ya, properti tanah atau bangunan ya teman-teman ya. Jadi eh, bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya. Jadi tidak bisa berupa kendaraan, inventaris itu bisa bukan masuk dari properti ya namanya. Nah, jadi yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa berdasarkan sewa pembiayaan ya, namanya. Untuk menghasilkan rental-rental itu sewa atau keuntungan sewa, kenaikan atau keduanya. Nah, digunakan dalam produksi atau tujuan administratif. Pengakuan awal biasanya diberikan secara langsung gitu ya. Nah, jika pemerintah maka pakai lewat nilainya di laba rugi. Kalau tidak dapat diukur secara andal, ya, jadi kita bisa menggunakan model biaya atau cost model. Ya. Kalau bisa diukur, kita bisa pakai fair value model. Ya. Next, pengungkapan. Kalau mengungkapkan properti investasi berarti nilai tercatatnya, kemudian metodenya pakai apa, gitu ya, kemudian keberadaan jumlahnya. Nah, itu apa yang kita masuk ke properti investasi, pengalian ke properti investasi. Berikutnya ilustrasi properti investasi ya. Ini contohnya ini ya, teman-teman. PT Melati membeli tanah dan bangunan 1 Januari 2012 senilai 4.500.000.000 gitu ya. Berdasarkan informasi harga beli tanahnya saja 2 miliar dan bangunannya saja 3 miliar. Perusahaan menggunakan fair value untuk nilai wajar 2012. Nah, belinya 2012, kemudian harga belinya 2.300, 2 miliar sama 3 miliar. 13 itu namanya tanah 2.100, kemudian bangunan turun 2.800. Jadi saat pembelian properti investasi pertama, saat beli ya di sini ya, saat beli di situ jumlahnya adalah properti investasi pada kas 4.500.000. Kemudian properti investasi pada berikutnya yaitu mengalami kenaikan, yaitu ya 500 di sini ya. Nah, berarti pada saat mengalami kenaikan maka jumlahnya properti investasi sama keuntungan peningkatan nilai ya 500. Kemudian kalau terjadi penurunan, nah, kalau terjadi penurunan yaitu berarti jumlahnya kerugian. Nah, itu berarti uh, cara melakukan penjurnalian dari jika ada kerugian penurunan nilai maupun kenaikan nilai. Kemudian kita masuk yang sewa ya. Setelah properti investasi, kemudian ada akuntansi sewa. Akuntansi sewa di sini yang menjadi poin pokok yaitu eh, sewa adalah perjanjian yang mengalihkan hak untuk menggunakan aset meskipun penyedia jasa spasial oleh pesewa tetap diperlukan dalam kaitannya dengan operasi atau penggunaan aset. Termasuk sewa adalah kontrak yang memberikan hak untuk menggunakan aset sebagai imbalan pembayaran. Nah, sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau finance lease, isinya finance lease, jika mengalihkan secara substansial atau seluruh risiko manfaatnya ya. Nah, ditanggung oleh si penyewa tadi
atau si lesinya ya teman-teman ya. Yang terkait dengan kepemilikan aset, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika tidak memiliki pengalian secara substansial secara penuh. Nah, jadi kalau hanya mengalihkan sebagian saja tidak full gitu ya, tidak memiliki opsi untuk beli, maka hanya diklasifikasikan sebagai sewa operasi gitu ya. Nah, kalau sewa pembiayaan berarti ada opsi beli ya teman-teman. Itu masuk sewa. Berikutnya indikator sewa apa sih? Nah, apakah suatu sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi bergantung pada substansi transaksinya ya teman-teman. Jadi kalau transaksinya yang substansi transaksinya dalam bentuk kontrak yang ada di sewa ya. Contoh situasi yang secara individual atau menyebabkan sewa juga sebagai sewa pembiayaan. Nah, ini kalau mau kategorinya adalah capital lease ya teman-teman ya, atau sewa pembiayaan atau finance lease, itu pada akhir masa sewa itu ada proses mengalihkan kepemilikan. Nah, jadi kalau ada opsi untuk dimiliki atau mengalihkan kepemilikannya, maka itu masuk di kategori finance lease atau capital lease. Penyewa memiliki opsi untuk membeli aset. Nah, pada harga yang diberikan cukup rendah pada nilai wajarnya. Jadi yang penyewa tadi yang lisinya itu bisa memiliki opsi untuk membeli aset. Nah, itu ya. Jadi ada opsi untuk memiliki aset. Sehingga menjadi cukup pasti ya. Masa sewanya untuk finance lease atau capital lease itu hampir mendekati umur ekonomis. Jadi kalau sewanya misalnya misal katakanlah sewa kendaraan roda 2 ya, nah itu masa ekonomisnya 4 tahun. Nah, kalau dia sewanya hampir mendekati 4 tahun, katakanlah sewanya 3 tahun atau langsung full 4 tahun, maka di sini masuk di kategori sewa finance lease atau capital lease. Nah, itu ya. Jadi kalau umurnya motor tadi 4 tahun, sewanya juga 4 tahun, maka ini juga kategori dari finance lease. Pada tanggal insensi, nilai kini dan lainnya tidak setidaknya mencakup secara spasial seluruh nilai wajar aset mendasar. Jadi pembayaran nilai kirinya itu hampir mendekati nilai wajar sewa. Itu masuk dari aset sewa pembiayaan. Nah, jadi itu fungsi dari aset sewa pembiayaan. Jadi untuk harus mencakup beberapa poin ini ya. Nah, jadi kalau tidak ada unsur pengalian aset, tidak ada unsur yang lain, maka dia tidak termasuk kategori finance lease. Ya, maksudnya operasionalis biasa ya. Oke, nanti kita lihatkan contohnya. Indikator tambahan, nah ini kalau mau kategorinya adalah diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau kapitalis, maka jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka atau lesornya ya namanya. Oh sorry, lesinya ya. Kalau tiba-tiba dia cancel atau tiba-tiba dia membatalkan atau membatalkan masa sewa, maka kerugiannya ditanggung oleh si penyewanya atau lesinya. Gain or loss dari fluktuasi nilai wajar tertuang pada sewanya. Contohnya bentuk potongan harga sewa sama dengan sebagian besar menjual lahannya. Penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua pada harga rental pada harga sewa yang lebih rendah dari harga pasarnya ya. Jadi itu masih posisinya adalah posisi harga sewanya. Ya. Di sini kita masuk di sewa ya. Jadi kalau akuntansi EP itu bisa harus diidentifikasi dulu dia masuk kategori sewa pembiayaan apa sewa operasional. Nah, jadi kalau dia masuk sewa pembiayaan berarti teman-teman harus melihat posisinya dia adalah sewa pembiayaan apa sewa
operasional. Kalau sewa operasional ya hanya sewa dibayar di muka itu aja. Nah, masih kayak sewa yang seperti biasa, sewa dibayar di muka atau biaya dibayar di muka. Nah, itu bisa kalian bisa mengikuti di itu tadi kontrak sewanya. Nah, kontrak sewanya mengatakan apa? Yaitu yang harus dipelajari sama pembukuan atau auditor. Kalau hanya sewa biasa, hanya masangnya setahun 2 tahun ya berarti tidak sampai mendekati umur ekonomis aset, jadi hanya sewa operasional. Oke, kita masuk ke pendapatan atau income. Pengakuan pendapatan untuk SAK EP masih seperti pada umumnya ya. Hanya penjual barang, jenis pendapatan kan ada penjualan barang, penyedia jasa, gitu ya, kontrak konstruksi atau pembayaran dengan menggunakan sistem installment ya, atau pengakuan pendapatan cicilan, kemudian ada yaitu mengalihkan risiko kepemilikan barang kepada pembeli, dari penjual kepada pembeli. Kemudian biasanya di sini kita memperoleh pendapatan yang cukup banyak ya. Kemudian dapat diukur secara Anda. Pengakuan pendapatan di sini macam-macam ya. Di sini ada pengakuan yang dapat diukur dengan manfaat ekonomis. Kalau di perusahaan BPR atau keuangan itu pengakuan pendapatannya dipakai accrual ya, semua pakai accrual, cuman ada yang pengakuan bunganya berdasarkan metode suku bunga yang mereka pakai ya. Nah, itu ya. Jadi ada yang pakai suku bunga tetap maupun suku bunga efektif. Suku bunga efektif yaitu kita menggunakan sistem hitungan suku bunga yang diatur sama regulator yang mengatur. Kemudian untuk royalti diakui dengan dasar aktual, kemudian dividen diakui ketika pemegang saham menerima pembayaran. Ini contohnya. Kalau pendapatan konsumsi berdasarkan persentase penyelesaian atau installment. Jadi kalau perusahaan yang berbasis konsumsi itu pendapatannya berdasarkan penyelesaian proyeknya ya. Nah, jadi kalau konsumsi itu proyeknya sudah sampai berapa persen gitu ya. Terus dilakukan stop of non proyeknya, kemudian biaya yang sudah dikeluarkan berapa. Nah, nanti kemudian dari situ tim dari kontraktor akan menghitung persentase penyelesaian pekerjaan proyeknya. Kemudian mengatur pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini survei atas pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi kalau metode itu dapat pengukuran pelaksanaan pekerjaannya itu harus survei ya namanya, harus cek fisik. Nah, penyelesaian suatu proposisi fisik dari transaksi atau pekerjaan kontraknya. Jadi dari kontrak pekerjaan misalnya 8M ya, misalnya ada kontrak konstruksi 8M. 8M ini tidak boleh diakui semua di pendapatannya ya. Nah, harus bertahap. Penyelesaian tahap pertama berapa persen, penyelesaian tahap kedua berapa persen, sampai ke 3 berapa persen. Itu ya, jadi 8M ini tidaklah boleh langsung diakui sebagai pendapatan. Ya, jadi harus masuk ke penyelesaian persentasenya berapa persen. Misalnya tahap pertama baru selesai 40%. Nah, 40%. Kemudian tahap kedua 25%. 25%. Nah, tahap ketiga, nah, sisanya berapa? Nah, itu kita akan akui sebagai tingkat penyelesaiannya ya. Itu tingkat penyelesaian dari pendapatan. Nah, ini 50% dari pendapatan yang udah atau konsumsi yang udah dijalankan. Contoh pengakuan pendapatan, contohnya ya, kalau dalam prinsip SAK EP itu ada barang dikirim yang tergantung pada kondisinya, instalasi dan inspeksi, kemudian sistem penjualan cicilan, kemudian penjualan konstruksi real estate dan penjualan dengan penghargaan loyalitas pelanggan ya. Di sini
Itu posisinya tergantung dari perusahaannya yang mau menggunakan sistem penjualan apa ya. Itu contoh pengakuan pendapatannya. Kemudian ada penjualan konsinyasi. Yang menitipkan barang. Nah, cash and delivery sales, kemudian penghargaan pendapatan. Kesalahan koneksi ya, teman-teman. Ada masalah koneksi. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk yang ini teman-teman, apa imbalan kerja. Nah, imbalan kerja biasanya yang teman-teman dari auditor ini sering make untuk ini ya, biasanya WDP imbalan kerja gitu ya. Nah, berarti jika perusahaan tidak menerapkan imbalan kerja ya berarti ada WDP di imbalan kerja gitu. Nah, cuman di sini di sini imbalan kerja adalah imbalan yang diberikan sebagai pertukaran atas jasa pekerjaannya. Pendek, nah bisa saat jasa itu telah diberikan. Nah, itu ya, jadi bisa memiliki cuti berbayar jangka pendek maupun program bagi laba bonus. Program pasca kerja dibedakan jadi iuran pasti dan imbalan pasti ya tentunya. Jadi kalau di akuntansi imbalan kerja ada yang sistemnya iuran pasti maupun imbalan pasti. Nah, kalau perusahaannya tertib biasanya mereka membuat namanya lembaga pensiun, teman-teman ya. Jadi lembaga pensiun sendiri itu bisa apa membuat lembaga di dalam perusahaan sendiri. Nah, jadi membuat lembaga sendiri di dalam sebuah entitasnya. Kalau tidak bisa, baru biasanya dipasrahkan ke pihak ketiga, biasanya lembaga keuangan, dana pensiun atau lembaga keuangan misalnya seperti dana pensiun BRI dan sebagainya, dana pensiun Bank Jateng misalnya ya. Nah, itu artinya semua semua dari honor ataupun gaji itu dipotong dan disetorkan kepada dana pensiun. Ada PEN ya, dana pensiun. Nah, itu kalau perusahaan tidak bisa membuat dana pensiun sendiri. Kalau bisa membuat dana pensiun sendiri ya berarti dimasukkan di lembaga sendiri di dalam perusahaan tersebut. Artinya kayak semacam unit unit instansi sendiri di dalam perusahaan tanpa harus pakai jasa dana pensiun dari luar. Nah, apa yang membedakan di sini ya? Kalau sudah punya dana pensiun, maka di lapor keuangannya akan mengakui liabilitas imbalan ya, imbalan masa kerja. Jadi selisih nilai sekarang wajib imbalan pasti dikurangi dengan nilai wajar aset program. Aset program itu aset yang sudah terkumpul untuk membayar masa pensiun atau masa kerja karyawan yang akan berakhir. Gitu. Kemudian setiap tahunnya itu perusahaan harus melakukan pengukuran dari imbalan kerja tadi pakai profesi namanya aktuaris ya. Nah, namanya aktuaris. Aktuaris nanti dia akan menghitung itu apa besarnya nilai aktuaria ya teman-teman ya. Nilai aktuaria atau nilai imbalan kerja yang sudah dihitung oleh perusahaan. Nah, tim aktuaris akan menghitung nilai masa kerjanya, kemudian jumlah komponen-komponen atau faktor-faktor yang mempengaruhi seperti inflasi, kemudian demografi dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada penghitungan antara nilai internal dengan aktuaria, selisihnya akan kita akui sebagai OCI, teman-teman. Nah, selisihnya akan masuk di OCI sebagai
program akan dilakukan lagi, kemudian imbalan kerja dikurangi nilai wajar aset program. Kemudian ada pengakuan pesangon dalam laba rugi ya di sini ya. Jadi kalau ada pengakuan pesangon kita akan masukkan di laporan laba rugi. Jadi ini imbalan kerja itu juga merupakan poin yang sangat harus diterapkan di SAK EP ya. Jadi harus menghitung imbalan kerja. Nah, ini bukan istilahnya nilai yang didapat dari BPJS itu ya. Kalau biasanya kan membayar lewat BPJS dan sebagainya. Nah, itu kalau kita menghitung sendiri dari program apa yang dibuat, maka harus diakui di laporan laba rugi sebagai beban imbalan kerja. Nah, kalau di sini belum ada pengakuan ya berarti harus minta sama aktuaria, meminta sama jasa aktuaris, misalnya belum punya dana pensiun, ya, nggak punya setoran dana pensiun maupun tidak punya dana pensiun sendiri, maka pada saat akhir periode kalau KAP-nya ingin tahu nilai apa imbalan kerjanya, paling nggak harus memanggil pihak independen ya tadi aktuaris ya. Aktuaris itu profesi keuangan juga. Nah, selain KAP gitu ya, aktuaris, kemudian diminta bikin laporan hasil perhitungannya, jumlah karyawannya berapa, masa kerjanya kapan, gitu kan. Nanti aktuaris akan memiliki pendekatan untuk mengukur seberapa jauh imbalan kerjanya. Nah, itu mengenai kewajiban imbalan kerja ya namanya. Nah, jadi kalau di situ tidak ada imbalan kerja, maka di KAP biasanya ngasih opini yang WDP ya, dengan pengecualian imbalan kerja. Oke, itu untuk materi yang di 1,5 jam yang sudah berjalan. Saya akan berikan contoh laporan keuangan yang hampir mendekati dari SAK EP ya. Di SAK EP itu laporan keuangannya coba kita cek ya. Saya ambilkan dari laporan yang TBK. Nah, laporan keuangan TBK-nya ini di sini hampir sama ya bos-bosnya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat contoh penyajiannya ya hampir sama ya, mulai dari instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangannya di sini ada sama kas. Nah, ada investasi jangka pendek. Kemudian instrumen keuangan yang berikutnya ada deposito. Nah, ini namanya instrumen keuangan. Masuk lagi deposito berarti masuk investasi. Nah, ini kita akan belajar dulu ya, coba ya. Kalau secara kas investasi jangka pendek, ini lebih ke fair value for sale ya, atau biasanya pakai trading juga bisa, atau tersedia untuk diperdagangkan fair value for sale. Kemudian deposito itu kan dimiliki nggak jatuh tempo atau to maturity. Nah, kemudian ada juga instrumen yang keuangan yang lain. Nah, ini ada investasi saham. Nah, ada investasi saham. Kemudian ada juga aset derivatif. Nah, aset yang dimiliki untuk dijual atau AFS, AFS tadi ya, available for sale. Jadi ini contoh instrumen keuangan, teman. Saya ambil dari perusahaan TBK. Karena EP itu adalah tadi di awal itu adalah hampir mirip dengan penerapan IFRS, namun lebih kompleks dari penerapan sak etap ya. Jadi di sini ada beberapa pos yang kita coba lihat. Nah, kemudian piutangnya juga harus dibikin seperti ini teman-teman, ada piutang, ada pengungkapan gitu ya. Kemudian ada aset keuangan yang lain, misalnya ini ada aset keuangan konsesi. Nah, jadi contoh instrumen keuangannya cukup banyak. Kemudian nanti kita coba cek aset derivatif itu apa gitu ya. Aset dimiliki untuk dijual itu apa gitu. Nanti kita lihat di contohnya ya. Kemudian berikutnya, nah ini untuk aset tidak lancar. Untuk aset tidak lancar di sini
kita lihat, tasnya tidak lancar, cukup banyak juga. Di instrumen keuangannya ada aset keuangan konsesi, kemudian ada investasi pada saham, nah sama aset derivatif. Nah, ini adalah contoh dari instrumen keuangan. Tadi kalau perusahaan memiliki sewa, nah sewa maka dia harus menyajikan yang namanya aset hak guna. Nah ini aset guna, iso aset, gitu ya. Cuman di sini dia tidak memiliki properti investasi ya. Nah, kemudian kalau ini contoh perusahaan pertambangan ya. Dan juga aset eksplorasi dan evaluasi, kemudian aset minyak dan gas. Nah ini sama seperti info dari awal tadi SAK EP ya. Jadi penyajian asetnya cukup banyak ya. Nah, kemudian berikutnya kita turun ke utang ya namanya. Nah, kalau utang di instrumen keuangan utang, di sini perusahaan cukup banyak yang menyajikan. Di sini instrumen keuangan utang itu contohnya adalah pinjaman bank. Nah, ini pinjaman dari instansi keuangan non bank sama obligasi. Nah, ini sifatnya hold to maturity ya teman-teman ya, atau dimiliki hingga jatuh tempo. Dimiliki hingga jatuh tempo. Kemudian ada obligasi rupiah juga. Ya, nanti kita akan baca coba contohnya ya. Kemudian ada juga liabilitas derivatif. Nah, contohnya instrumen keuangan yang lain juga. Kalau perusahaan mau membayar pinjaman jangka pendek atas utang jangka panjang, maka di sini kita akan pisahkan ya namanya. Jadi pinjaman jatuh tempo yang akan jatuh tempo dalam setahun, maka dia harus dipisahkan dari yang jangka panjang. Jangka panjangnya kan di sini nih, liabilitas jangka panjang. Nah, kalau yang mau jatuh tempo di tahun tersebut, maka harus dipisah. Ini yang versi IFRS. Tadi di liabilitas versi SAK EP kita lihat ke atas sebentar ya. Jadi pada saat bottom line dari SAK EP, contoh penerbitannya juga sama ya. Nah, jadi di sini liabilitasnya nanti akan ada proses pemisahan ya dari pengungkapan dari perusahaan yang mau membayar utang dalam 1 tahun tersebut maupun dari yang jangka panjang. Kemudian liabilitas sewa juga dipisah. Yang mau jatuh tempo dalam 1 tahun dipisahkan dengan yang liabilitas sewa jangka panjang. Nah ini nanti mendekati FRS, kemudian liabilitas kontrak juga dan juga liabilitas kontrak jangka panjang. Ini maksudnya dibikin dua ya. Yang mau jatuh tempo dalam tahun itu disendirikan. Yang masih berumur panjang ditaruh di liabilitas jangka panjang. Nah, itu dari IFRS. Nah, ini kalau di PSAK yang EP penyajiannya juga mengikuti seperti ini ya. Kemudian ada, nah ini, nanti di materi yang pajak tanggungan, ciri khas dari EP yang paling utama adalah muncul ini teman-teman, liabilitas pajak tanggungan atau DTL, DTA, sama DTE. Nah, deferred tax asset, deferred tax liability, sama deferred tax expense. Nah, itu nanti lebih detail di materi hari berikutnya yang khusus membahas tentang pajak tanggungan, teman-teman. Nah, jadi ini menu baru dari SAK EP yang tidak ada di SAK etap ya. Jadi apa yang nanti perlu dihitung dari liabilitas pajak tanggungan ada beberapa pos. Itu semacam karena perbedaan temporer kena pajak ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke laporan liabilitas yang dari posisi keuangan. Nah, untuk ekuitas yang di SAK EP itu nanti di ekuitasnya tetap mengikuti sama seperti ini. Di SAK EP itu kita lihat di ekuitas tadi ya.
di posisi ekuitas, ini kan laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan sama. Nah, ini ekuitas posisi keuangan nanti akan ada pajak tanggungan. Tadi sudah disampaikan di depan laporan keuangannya akan muncul penyajian liabilitas pajak tanggungan ini. Nah, hampir mendekati SAK EP, SAK IFRS, ya. Kemudian di laporan ekuitas atau di posisi ekuitas nanti terpisah antara kalau punya anak perusahaan ya berarti di sini ada ekuitas pemilik induk sama ekuitas anak. Ya, jadi ini tadi ada aset tak berwujud, properti investasi dan sebagainya. Oke, kalau di contoh ini berarti, nah ini ada beberapa pos yang bisa direklas ke tidak bisa direklas ke laba rugi itu masuk ke ekuitas. Nah, ini contohnya adalah penyesuaian nilai wajar lindung nilai. Nah, ini tadi yang adanya penyesuaian di ekuitas tadi ya, OCI tadi ya. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan gitu. Ini masuk di ekuitas. Kalau kita lihat di ekuitasnya, nah ini ada pendapatan sebelum jauh ya. Sama kalau pendapatan formatnya EP yaitu pendapatan kurangi biaya ya intinya. Pendapatan kurangi biaya, kurangi beban-beban. Nah, kemudian muncul laba isi tahun berjalan. Cuman untuk yang beban pajak penghasilan di dalamnya angka ini nanti akan terpecah penyajiannya menjadi dua yaitu beban pajak ini dan tanggungan. Nanti kita cek ya. Oke, sebelum jauh, contoh penyajian OCI yang bisa direklas ke laba rugi yaitu seperti ini namanya. Ada kerugian penurunan nilai aset. Nah, ini contoh kerugian, contoh OCI yang bisa direklas ke laba rugi. Kerugian kombinasi bisnis. Nah, ini kalau ada yang mau kombinasi bisnis ya kliennya ya atau perusahaannya ya. Kemudian keuntungan penyesuaian nilai wajar aset keuangan. Bagian laba entitas asosiasi. Nah, ini masuk ke OCI yang bisa direklas ke laba rugi. Setelah menghasilkan nilai laba rugi tahun berjalan, maka nah ini OCI-nya dijadiin satu boleh seperti perusahaan TBK seperti ini. Nah, ini ada OCI yang berada di bawah laba tahun berjalan tadi yang sudah saya sampaikan di sini yang sudah saya sampaikan di OCI ini contohnya ini OCI-nya. Nah ini setelah ngitung earning after tax-nya, ngitung laba ruginya, lalu membuat pos sendiri namanya OCI. Nah OCI-nya di sini contohnya. Nah ini under comprehensive income. Under comprehensive income nanti diklasifikasikan juga yang bisa masuk ke laba rugi atau under comprehensive income to profit and loss to PL sama yang di bawahnya yang tidak bisa direklas. Yang akan direklas ke laba rugi yaitu contohnya dari selisih penjabaran kurs, instrumen lindung nilai sama di sini bagian asosiasi Ventura bersama. Nah, ini persis sama seperti ini tadi. Lindung nilai, kemudian penjabaran laporan keuangan kalau yang memiliki kurs ya, kalau yang punya aset investasi dari mata uang asing, kemudian berikutnya asosiasi entitas venture bersama. Kalau memiliki joint venture atau di sini entitas associate, ya. Ini contoh yang bisa direklas ke laba rugi. Kalau yang tidak bisa direklas, contohnya ini teman-teman. Nah ini tadi pengukuran kembali program imbalan kerja. Jadi kalau imbalan kerja atau remeasurement of benefit program itu di sini tidak akan direklas ke laba rugi. Nah, itu ya. Tidak akan direklas ke laba rugi gitu ya. Jadi ya aku sebagai total bagian penghasilan, cuman dia diakui sebagai total penghasilan komprehensif. Nah, dari mulai yang direklas sama yang tidak, teman-teman bisa total. Ini namanya total komprehensif income tahun berjalan atau for the year ya. Nah, di sini. Nah, setelah laba tahun berjalan ditambahkan dengan OCI keseluruhan, maka menghasilkan angka
jumlah laba komprehensif yang berbeda. Nah, 367, 782 seperti itu. Nah, kemudian di sini tidak perlu dibikin yang detail kayak macam perusahaan go public ya. Nah, ini cukup detail, harus ada saham per dasarnya atau earning per share-nya juga. Nah, itu contohnya dari laporan perusahaan, laporan comprehensive income. Kemudian untuk yang ekuitas, wah ini ekuitas cukup banyak penyajiannya. Kalau kita lihat di penjelasan tadi, ekuitas itu posisi pemecahnya di sini nih. Minimum line itemnya untuk laporan ekuitas itu hampir sama seperti di perusahaan TBK ya. Jadi rinciannya cukup banyak ya. Nah, di sini ada modal saham, kemudian nah ini ada selisih penjabaran kurs yang dari OCI tadi, penyesuaian lindung nilai. Nah, ini yang tidak bisa direklas ke ada yang bisa direklas ke laba rugi sama yang tidak bisa direklas ya. Next untuk laporan arus kas, ini modelnya adalah yang diminta EP adalah metode langsung ya tentunya. Metode langsung di sini bentuknya persis sama kayak laporan perusahaan TBK. Kalau metode langsung itu tidak ada klasifikasi dari laba rugi. Nah, tidak menjelaskan unsur dari laba rugi. Namun di sini langsung di sini adalah menjelaskan per aktivitas arus kas dari cash flow from operating activity, kemudian ada aktivitas investasi sama funding ya pendanaan. Nah, tentunya harus dibikin secara langsung. Nah, langsung itu berarti ya tidak langsung gitu ya. Nah, kalau tidak langsung itu kan ada klasifikasinya dari laba rugi yang di atas ini. Nah, kalau dulu yang metode tidak langsung etap itu dia menguraikan dari unsur laba rugi. Nah, kalau yang operasi yang langsung itu di sini lebih rumit lagi ya teman-teman. Jadi kalau membuat aktivitas operasi berarti langsung dia tidak perlu menguraikan unsur dari laba ruginya. Jadi di sini ada arus kas operasi, investasi maupun pendanaan. Sama, kalau aktivitas investasi pendananya isinya sama semua. Menambah investasi maupun mengurangi, menjual, membeli, dan kalau pendanaan berarti bisa berupa membayar dividen, bisa menerima dividen atau dan sebaliknya. Nah, itu contohnya ya untuk aktivitas operasi sama pendanaan dan investasi. Ini model arus kas metode langsung yang diikutin sama SAK EP ya. Oke, coba kita lihat di laba rugi lagi atau di uh, laporan ininya apa laporan posisi keuangannya. Sorry, laba rugi tadi ya, laba ruginya dulu. Kalau laba rugi yang paling mendasar di SAK EP adalah menguraikan di beban pajak penghasilan. Nah, ini ada DTE, DTL sama DTA. Nah, beban deferred tax expense, kemudian ada liability deferred tax liability sama apa deferred tax expense. Nah, misalnya contoh seperti ini ya. Beban pajak penghasilan totalnya 289 miliar ya. Nah, karena ini disajikan dalam bentuk dalam dolar Amerika Serikat ya. Nah, berarti ini 289 juta dolar ya. Nah, itu berarti kita lihat di catatan nomor 38. 289 ini kalau di sak etap itu hanya pajak pilihnya saja ya. Kalau di laporan keuangannya di sak EP itu berarti dia ada di catatan nomor 38 contoh ya. Nah, ini misalnya 289. 289 kita cek di catatan nomor 38.
Oke, kita meluncur ke catatan 38. Catatan 38, oke di sini. Nah, catatan 38 untuk yang perpajakan. Angka 289 nanti untuk audit atau apa? Audit berikutnya atau teman-teman yang akan melakukan audit di tahun 2025 berarti harus memisahkan ini antara 289 ini harus menyajikan beban pajak kini. Nah, yang ini angkanya 336. Jadi 289 itu terinci 336 sama menghitung manfaat atau beban pajak, deferred tax benefit, deferred tax expense atau benefit ya. Nah, jadi di sini penyajiannya ada dua, di angka 336 dikurangi 46 maka ketemu 289. Nah, kalau beban pajak tangguhan itu nanti eh, ada dua kemungkinan, bisa benefit, bisa manfaat pajak, atau bisa berupa expense, bisa berupa biaya ya. Nah, ini secara detail besok akan disampaikan sama Pak Diva ya. Jadi bagaimana eh, penyajian untuk yang pajak tanggungan yang jika terjadi jika terjadi expense atau jika terjadi benefit. Nah, jadi ini kalau terjadi benefit itu berarti dia mengurangi jumlah pajak kininya. Nah, ini 336 dikurangi dengan 46 maka hasilnya 289. Kalau terjadi expense yaitu seperti ini. 430 tambah dengan ini beban perusahaan yang company yang 989. Nah, ini dia akan menaikkan jumlah pajaknya. Nah, cuman nanti akan ada efek di liabilitas maupun aset pajak tanggungannya ya teman-teman. Jadi itu yang mendasar di SAK EP. Di SAK EP nanti harus menyajikan dua ya teman-teman. Kalau kita lihat coba ya turun lagi di bagaimana cara menghitung pajak apa tax expense-nya, defernya yaitu sama. Jadi rekonsiliasi fiskal kemudian diuraikan muncul perbedaan temporer teman-teman. Nah ini adalah perbedaan temporer untuk yang bisa dimasukkan ke pajak tanggungan. Nah ya ada perbedaan permanen, atau perbedaan permanen sama perbedaan temporer, temporary difference gitu ya. Jadi kalau perbedaan temporer ini yang angka-angka yang potensi nanti masuk ke pajak tanggungan. Nah, sama permanen difference. Permanen difference nggak termasuk di potensi pajak tanggungan. Yang paling ini di sini. Nah, ini perbedaan karena temporary waktu pengakuan pajaknya. Jadi menurut pajak itu belum boleh diakui, menurut akuntansi belum boleh diakui, tapi menurut pajak sudah ataupun sebaliknya ya. Nah, jadi ini yang masuk ke temporary-nya. Kalau sudah, nanti hasilnya muncul seperti ini, teman. Nah, muncul ada catatan pajak tanggungan atau deferred tax. SHKEP harus menyajikan pajak tanggungannya berapa ya. Nah, pajak tanggungannya itu nanti terpisah ada deferred tax aset DTA, kemudian ada nah untuk DTA itu posnya cukup banyak. Wah, ini ada persediaan penurunan nilai pajak, piutang sewa pembiayaan gitu ya. Nah, itu semuanya diperhitungkan di DTA-nya. Kalau DTL-nya, nah, DTL-nya yang liabilitas itu sama. Nah, seperti ini misalnya ada aset liabilitas pajak yang dimiliki untuk penjualan dan sebagainya ya. Nah, instrumen induk aset tetap dan sebagainya. Kemudian baru nanti menghitung, nah ini jumlah pajak tanggungannya berapa. Nah, tadi kan 46 sekian ya, 46 sekian, dan masih lanjut sampai bawah menghasilkan nilai dari beban pajak tanggungan cukup rumit untuk yang pajak tanggungan. Nanti
yang materi hari besok teman-teman bisa tanyakan ya untuk yang pajak tanggungan ya. Nah, ini cukup banyak sekali. Itu mengenai beban pajak tanggungan. Oke, ada di Q&A ada yang satu bertanya ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Oke, dari Mas Yazid berkaitan dengan instrumen keuangan utang bank, apakah SAK EP masih mencatat utang di neraca? Oh ya, cepet ya. Mas Yazid, tadi untuk utang bank tetap tersaji di sini, Mas Yazid ya. Jadi utang bank itu instrumen keuangan utang bank masih mencatat utang di neraca ya. Jadi di sini penyajiannya tetap disajikan, Mas, untuk utang bank ya. Nah, ini kalau kita lihat di laporan keuangannya perusahaan go public itu utang bank masuk di sini, pinjaman bank. Nah, atau pinjaman dari instansi keuangan non bank juga boleh. Nah, dia harus diungkap utang banknya apa, kemudian nilai kontraknya berapa, bunganya berapa, masa masa utangnya berapa tahun. Itu harus ada pengungkapan utang bank. Terus berkaitan dengan investasi saham kepemilikan 50% lebih, apakah SAK EP mensyaratkan konsolidasian? Ya, Mas, kalau konsolidasian tetap di sini diharuskan dari SAK EP ya. Nah, jadi Mas Solis tadi bertanya untuk kepemilikan 50% lebih, dia tetap mensyaratkan untuk konsolidasian. Berbeda dengan yang dulu waktu SAK etap ya. SAK etap itu belum mengalami konsolidasian, Mas ya. Jadi untuk SAK EP di sini kalau kita lihat di sini, kita lihat di laporan bottom minimum line-nya, minimum line bottomnya di sini untuk SAK EP. Nah, untuk SAK EP kalau kita lihat di bottom line-nya, nah ini tidak ada istilahnya yang cukup kompleks dari SAK etap. Dari SAK EP ya. Nah, nih kalau di sini tetap ada kombinasi bisnis, Mas. Nah, jadi kombinasi bisnis dan goodwill ini adalah interpretasi dari penggabungan perusahaan. Jadi di sini tetap mengakui adanya kombinasi bisnis. Nah, berbeda dengan SAK etap. SAK etap itu tidak ada dulunya tidak mengatur tentang penggabungan perusahaan. Maka di sini goodwill-nya tidak muncul. Pembahasan sak etap itu di sini tidak ada goodwill, Mas. Nah, jadi setelah properti investasi aset tetap itu di sini langsung aset tak berwujud, aset sewa dan sebagainya ya. Nah, secara detail tentang goodwill tidak ada. Baru di SAK EP di SAK EP di sini menganut kombinasi bisnis. Nah, ini jadi kombinasi bisnis wajib disampaikan meskipun dia eh, tadi hanya 50% saja ya. Nah, 50% saja di situ disajikan. Nanti hasil dari kombinasi bisnis munculnya di sini. Kalau lihat di laporan keuangan contoh ini, dia akan muncul goodwill, Mas. Nah, nih muncul goodwill di sini. Nah, goodwill-nya kita lihat di catatan nomor 19 gitu ya. Catatan nomor 19 goodwill-nya ini atas apa coba? Goodwill nomor 19 investasinya juga masuk. Nah, ini kalau 19 ini ya 18 ya. Coba kita cek yang 19. Kalau yang 19 goodwill di sini teman-teman. Mas tadi yang di apa pertanyaan yang dari Mas apa? Nah, ini kalau dia investasinya di atas 50% lebih, maka dia akan muncul itu ya Mas Polis ya. Nah, goodwill dari proses akuisisi operasi bisnis. Nah, menciptakan portofolio grup ada. Jadi tetap diungkap.
Nah, melalui kepemilikan ini. Nah, sehingga pada saat ini perusahaan memiliki 100%, di mana MPM memiliki 51% di MPI. Selain itu, perusahaan juga memiliki 40% kepemilikan langsung. Nah, meskipun dia di bawah 50%, tapi kalau dia kepemilikan langsung atau direct ownership, maka goodwill harus diungkap. Gitu ya, Mas. Semoga bisa menjawab tadi Mas Yazid dan Mas Polis. Ada pertanyaan lagi? Nah, jadi cukup kompleks ya. Jadi untuk EP kombinasi bisnis dan goodwill harus diungkap karena di etap atau di sak etap dulu tidak ada, Mas. Nah, di sak etap itu tidak menganut konsolidasi. Nah, di sini kan masih sederhana ya untuk yang etap ya. Tapi kalau sudah di EP itu ada pengakuan penghasilan dari anak perusahaan juga. Nah, karena ada proses konsolidasi tadi. Nah, jadi ada goodwill di sini. Aset tak berwujud selain goodwill sama kombinasi bisnis dan goodwill. Itu ada pertanyaan lagi, monggo. Kurang lebih itu, wah ini sudah tinggal 1 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan bisa membuka wawasan mengenai sub EP yang namanya overview-nya seperti ini. Dan model laporan keuangannya juga setengah kompleks ya, karena hampir mendekati yang model PSAK yang besar ini ya. Kalau ini dasarnya PSAK besar ya namanya. IFRS, kombinasi bisnisnya, nanti arus kasnya ya seperti kayak ini. Arus kas model langsung, yang tidak menguraikan dari laba rugi, kemudian yang paling pokok tadi harus memunculkan akun ini. Selama ini kita tidak pernah memunculkan akun apa akun liabilitas pajak tanggungan. Nah, nah, nanti harus diungkap juga. Nah, ini yang agak sulit di sini. Jadi menghitung liabilitas pajak tanggungan sama aset pajak tanggungan. Nah, ini yang aset pajak tanggungan. Deferred tax aset, deferred tax liability sama deferred tax expense atau benefit. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, ini pas sudah 2 SKS ya teman-teman ya. Singkat mengenai SHKEP, kami nggak mengupas semua per pos seperti ini ya, karena keterbatasan waktu dan hanya beberapa pos inti aja yang akan diungkap di SHKEP. Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi ke moderator Mas Hanif. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Dari saya, mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, itu dari saya kurang lebihnya. Semoga bisa menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke moderator Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung atas materi yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami dari KAP Sarlastanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias, serta kepada narasumber maupun pimpinan KAP Sarlastanto dan rekan. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Divana Nivarka Putra, perwakilan dari KAP Sarasvati dan Rekan, mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara masih terdapat kesalahan maupun kekeliruan, baik tutur kata maupun bahasa. Untuk selanjutnya, acara pada hari pertama ini dapat kita akhiri secara bersama. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang mengikuti materi di esok hari dapat mengikuti di jam 10
bersama narasumber dari kantor jasa akuntan Deva Setiawan, yaitu Bapak Deva Setiawan sendiri. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.